Dan saat itu takut loh murid itu sama guru. Kerjakan apa yang kamu kerjakan bisa dengan senang hati, itu aja. Atau yang pengen gitu, disuruh stop kan susah. Itu bisa saling bantu-membantu. Itu yang membedakan Santa Maria dari yang lain. Balik lagi di podcast Sanmar yang pernah menjadi pertanyaan saya atau mungkin pernah saya bikin challenge sama Bu Aris ya, sama Kepala Sekolah Santa Maria. Bisa nggak Bu datengin 3 generasi gitu kan? Jadi mulai dari opa, anak sampai cucunya itu yang dulu sekolah di Santa Maria. Dan ini benar-benar dipikirin sama Bu Aris. Dan puji Tuhan hari ini luar biasa saya dipertemukan ada 3 generasi. Nah ini seru pasti. Akan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di rumah, bagi Bapak Ibu semuanya, akan bisa lebih paham dan mengerti atau mungkin akan lebih bisa memilih. Oh ternyata mereka bertiga memilih Santa Maria ini pasti ada kelebihan, kekurangannya saya nggak tahu. Makanya kita akan gali informasi, kita akan korek sama 3 generasi yang luar biasa ini, yang mulai dari opahnya, anaknya, sampai cucunya itu sekolah di Santa Maria. Please welcome, tepuk tangan buat teman-teman saya. Oh, kalau ini bukan teman. Ini bisa ke papa saya. Baik, Opa apa kabar? Baik. Sehat ya, Pak ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Cece? Sehat. Strong. James? James sekarang kelas berapa, Cece? Kelas 6. Kelas 6. Saya ke Opa dulu ya. Opa, yang namanya kita waktu dulu sekolah itu biasanya kan jarang yang namanya anak menentukan sekolah sendiri, apalagi masih SD. Ya kan usia saya yang mungkin anak-anak belum bisa berpikir dan tahu bahwa sekolah ini bagus, sekolah ini enggak. Tapi pada saat Opa dimasukkan sama orang tuanya dulu ke Santa Maria, otomatis kan juga nggak tahu seperti apa Santa Maria itu kan gitu. Tapi ngomong-ngomong sebelum saya tanya ke Opa, papa mamanya dulu apakah juga di Santa Maria? Karena Santa Maria kan dulu kan kalau salah kan ada tahun kurang lebih tahun 50-an, 4950. Iya, enggak. Opa masuk tahun 60. Oke. Akhirnya 6 tahun menjalani masa pendidikan dasar di Santa Maria. Yang mana waktu itu tentunya Opa juga nggak tahu harus berbuat apa, komplain juga nggak mungkin karena orang tua tiba-tiba daftarin di Santa Maria. Santa Maria zaman dulu Om, tahun 60-an itu seperti apa sih? Ya muridnya sedikit ya. Jadi tidak seperti saat ini. Dan waktu saya taman kanak-kanak itu nggak di gedung ini loh. TK-nya tapi Santa Maria juga? TK Santa Maria, tapi saya di gedung yang sekarang jadi BCA. Yang sekarang jadi BCA? Iya. BCA Pusat? Iya, Jalan Brawijaya. Itu ada apa ya, kantor Brigif atau apa ya. Ya sebelahnya itu ada pavilion, yaitu untuk TK-nya Santa Maria. Saya di situ. Setelah saya beberapa tahun kemudian kok pindah di depan itu. Di sini berarti mulai SD atau TK pindah ke sini? TK masih di sana. SD baru pindah sini. Baru pindah sini. Oke. Waktu itu suasananya kan pasti beda tahun 60-an sampai sekarang yang namanya generasi milenial. Pendidikannya seperti apa sih di Santa Maria? Ya normal aja lah, biasa lah. Sistem, terus kemudian guru-gurunya seperti apa, anak-anaknya seperti apa? Ya kalau anak-anak sih sama sekarang ini. Sekarang body shaming atau bullying segala macam waktu itu ada nggak sih? Oh enggak ada. Dan saat itu takut loh murid itu sama guru. Takut. Nggak tahu karena mungkin apa ya? Ya gurunya karena dia disiplin. Dan dia waktu saya di sini itu kepala sekolahnya suster dari negeri Belanda. Ya, Suster Ansila itu. Waduh, dah anak-anak kalau tahu Suster Ansila takut. Berarti mereka komunikasi seperti apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Belanda? Bahasa Indonesia. Ya.
Ya, saya pikir ada bahasa Belanda Nggak. Opa bisa bahasa Belanda. Oh, enggak bisa. Kita mau coba pakai bahasa Belanda. Enggak bisa. Oke. Serasa takut begitu dengan guru-guru. Tapi Iya. sistem pendidikannya waktu itu yang dibilang sama Opa normal saja itu, Iya. apakah begini maksud saya? Kan Cece kan juga dimasukkan ke sini. Iya. Sempat nggak sih mempertimbangkan atau mungkin membandingkan waktu itu, waktu Opa sekolah di sini sama Cece seperti apa gitu? Ada perkembangan yang signifikan yang dirasakan sama Opa? Ya sebetulnya kalau dari awal sampai saya keluar dari sini, terus dilanjutkan dengan Vivi, itu rasanya apa ya? Disiplinnya apa itu bagus lah di sini Masih tuh. tetap. Iya tetap. Jadi nggak ada terus malah jadi jelek, jadi apa? Ya mungkin karena manajemennya bagus ya. Apa yang akhirnya membuat Opa bangga dengan Santa Maria? Oh iya. Apa yang membuat bangga? Apa ya? Ya banyak ya yang saya rasakan sekarang, lulusan dari sini tuh banyak yang berhasil lah. Oh, oke. Iya. Dan sampai sekarang Iya. akhirnya Opa menggeluti bisnis. Iya. Boleh ngomongin bisnisnya nggak? Tidak perlu lagi kita promo ya. Belum nggak? Nanti kita promo Sekalian. nanti. Oke, terus akhirnya dalam perjalanan sekolah Opa kemudian finally menikah, punya anak, akhirnya CVV dimasukkan ke sini. Apa pertimbangannya waktu itu menyekolahkan Cece ke sini? Ya maaf loh ya. Kalau saya membandingkan ya. Yang kalau dibandingkan ya sini yang bagi saya. Maksudnya dibandingkan dengan sekolah lain? Sekolah lain ya, ya maaf ya. Gak apa-apa, Ya. kan kita nggak nunjuk sekolah mana. Ya. Ya, menurut saya sini yang terbaik lah. Kalau kelas SD gitu. Opa bangga Cece sekolah di sini waktu itu? Oh iya. Iya, Prestasinya juga membanggakan? bagus. Bagus. Saya tanya orangnya sekarang. Pertanyaan nggak jauh-jauh beda. Yang dirasakan Opa sama yang dirasakan Cece sekolah di sini selama 6 tahun, apakah sama? Opa tadi kan sempat cerita disiplinnya. Mungkin saya bilang disiplin ya Opa ya. Kalau Opa bilangnya takut sama kemasukannya sama iya. Belanda kan gitu. Kalau Cece seperti apa? Sama. Waktu saya juga disiplin, waktu saya masuk tuh juga susternya dari Perancis, suster Franka. Speak Prancis bisa? I cannot. Bozu bahasa saya gitu Nggak ya. bisa. Oh. Nggak bisa. Susternya juga ngomongnya bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya sebenarnya dari Belanda ke Perancis gitu. Sistem pengajarannya atau sistem pendidikannya apa nggak beda? Opa? Sama. Kayaknya sama Sama lah. ya? Iya. Itu kan karena biarawati ya, terus kan mungkin ya terpusat, terus mana yang tergerak ke pendidikan itu aja kayaknya ya. Yang kebetulan pas warga negara Belanda, yang satu warga negara Prancis, tapi sekarang sudah nggak ada kan yang suster dari luar negeri ya. Semuanya dari Indonesia. Ya, dari Indonesia. Yang dirasakan 6 tahun belajar di sini, ada nggak merasa bahwa yang di sistem pengajaran yang disampaikan itu ada yang kurang pas? Atau ada ngerasa bahwa sistem pengajaran ini yang dirasakan Cece waktu itu, bukan ke James, nanti James ada porsinya sendiri siap, ya. siap. Yang dirasakan Cece waktu itu, ini kok begini sih gitu. Ini kok begitu sih, atau ya let it flow lah. Orang Jakarta bilang gue ikut aja lah gitu misalnya begitu. Waktu saya SD itu SD Santa Maria ini banyak kegiatan. Wait, tahun berapa masuk sini? 86. 86. Oke. 86 itu banyak kegiatan. Jadi kayak apa ya? Sekolah itu bisa, bukan sekolah ya, mungkin wali kelasnya ya. Jeli di kelas ini, oh anak ini menonjol di sini, anak ini di sini, itu tahu. Terus kalau ada kegiatan apapun itu mesti ada ikut Santa Maria itu mesti ada. Kegiatan yang dimaksud Cece kegiatan lomba-lomba, ekstra. ya kayak di luar lomba akademis nyanyi, ya lomba paduan suara, lomba bidang studi, lomba banyak pokoknya Santa Maria tuh. Dari dulu kegiatannya banyak. Itu yang di luar, di dalamnya juga praktis kayak kelas 3, 4, 5 tuh saya kayak
menikmati sekolah dengan banyaknya kegiatan, bukan dengan banyaknya pelajaran. Saya loh ya, nggak tahu kalau yang lain. Iya. Apa kegiatan yang diikuti, Cek? Ikut kur. Ya, kur itu kalau pas ada misa Jumat pertama, itu dulu kalau kelas besar 456 itu misanya nggak di sekolah. Kita jalan lewat jembatan lama itu, yang sebelahnya jembatan Brawijaya itu, misanya di Vincentius, di gereja Katolik Vincentius, ya. Situ jalan, terus kelas gede itu semua jadi kurnya, ikut kur itu. Ikut kur itu, selain itu ya lomba bidang studi, macam-macam, ada drama, kalau ulang tahun sekolah, pokoknya sampai kayak PR tuh ya banyak. Ya saya tetap nututi mengerjakannya, tapi kayak asik aja, sekolah tuh kayaknya asik gitu. Waktu saya loh. Waktu itu. Iya. Pak, waktu itu gedungnya masih sama seperti ada perubahan? Oh, banyak perubahan. Depan itu tuh enggak ada, yang tingkat itu enggak ada. Belakang ini outdoor. Oh. Jadi nggak ada cupnya tuh, nggak ada. Bangunan lama yang mana, Opa? Ini deretan ini lama. Ini bangunan lama. Jadi tahun 60-an Terus ini WC itu lama. biasanya kalau bangunan lama ada mistis. Pas tak mistis banyak, mana ada sekolah Katolik masa ada mistis ya. Soalnya lah. C. Ya. Kegiatan di luar akademis yang diikuti Cece waktu itu termasuk choir dan suara, kur waktu itu namanya kan kur kan gitu. Sempat membuat Opa khawatir nggak sih, kegiatannya banyak sekali yang di luar akademis gitu, sempat khawatir membuat pelajaran atau akademisnya itu terganggu nggak Opa? Enggak. Los dah. Apa maunya dah. Pokoknya berjalan jemput. Iya. Gitu. Cuma antar jemput aja. Bagi waktu sendiri Opa masuk terjun langsung ke Cece atau enggak? Atau Cece yang memang memanage sendiri waktu itu? Manajemen waktunya? Kegiatan di luar sekolah kan otomatis di luar jam sekolah kan, termasuk kur itu kan apakah dilakukan nggak selalu di luar jam sekolah. Terus kayak anak-anak tertentu ya kadang dipanggili kelas ini ABC, kelas ini DEF, itu namanya dipanggilin terus dikumpulin terus ayo latihan soalnya besok mau tampil di sini kayak gitu. Nah itu berarti itu berarti satu kewajiban atau memang keinginan anak sendiri? Pertama saya dipilih, kalaupun nggak kepilih saya mengajukan diri, saya boleh ikut nggak? Kepedean. Enggak, maksudnya begini, kalau mengajukan sendiri itu kan berarti memang kita merasa punya kemampuan di bidang itu. Tapi kalau dipilih kan mungkin agak sedikit terpaksa atau dipaksa kan, istilahnya kan begitu untuk ikutan. Waktu itu Cece memang merasa punya kemampuan untuk pengen ikutan di bidang itu. Saya pokoknya senang kalau suruh ikut-ikut sembarang. Bahaya. James jangan didengar. Ya, dia dengar sebelah saya. Udah, wis kadung ya. Oke, tapi waktu itu C dengan banyaknya kegiatan mengatur waktu dengan akademis. Bagaimana dengan nilai akademis sendiri? Opa melihat seperti apa Cece waktu itu? Bagus terus itu. Bagus terus. Iya. Nggak ada perang merahnya nggak ada? Nggak ada. Atau memang tintanya di sini nggak ada yang merah? Mungkin. mungkin habis. C, dengan adanya, tapi waktu itu sama kayak Opa ya, Cece masuk ke sini pun, Papa, Cece nggak punya pilihan atau mungkin nggak bisa mengatakan ke Papa, ke Opa, saya pengen ke sekolah yang lain nggak, tapi ini murni intervensi Papa yang memasukkan ke sini. Oke, by the way kita pindah ke James. C. Apakah itu semua yang dirasakan Papa, pengalaman dari Papa, dari Cece akhirnya juga membuat kebanggaan Cece ini akhirnya ya udah akhirnya dimasukkan lagi Santa Maria. Mengingat kalau nggak salah kan James masuk ke Kediri kan itu sempat melalang buana tuh ke Surabaya, kemana akhirnya pulang kampung ya Papa. Pulang kampung, terus akhirnya James akhirnya menyekolahkan James ke Santa Maria. Saya mau tanya dulu, di sananya dulu gitu, James apakah juga sama disekolahkan di Santa Maria, sekolah Katolik begitu? Iya, sekolahnya SD Santa Maria Surabaya. Surabaya. Terus begitu di sini langsung masuk ke Santa Maria juga, tanpa ada pertimbangan, wes pokok masuk. Pokoknya pakai kacamata kuda. Saya tahunya sekolah ini bagus ya, pasti nanti bagus. James di Surabaya kan di Santa Maria. Begitu masuk ke Kediri sama Mama kan di sekolah ini Santa Maria lagi. Ada protes nggak waktu itu? Ya. Pengen sekolah lain nggak? Enggak. Kenapa? Ya
menyerah. Pokoknya dipilihin ya udah. Manut. Begitu masuk ke sini berarti 3 tahun ya? 3 tahun ya, dari kelas 3 sampai kelas 6. Yang dirasakan James seperti apa? Susah nggak sih adaptasi dengan teman-teman baru di sini? Kalau aku orangnya yang nggak gampang, ya bukan nggak gampang sih, yang sangat gampang untuk beradaptasi sama teman-teman baru, jadi ya nggak apa-apa. Sosialisasinya cepat ke teman-teman. Ada yang nakal-nakal nggak waktu? Misalkan kalau anak baru kan biasanya kan cara jauhnya dijarak kayak gitu-gitu kan. Banyak dan tak biarin aja. Akhirnya sampai bisa klop sama teman-teman itu butuh waktu berapa lama, James? Sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan langsung akrab. Mereka sering main ke tempat James atau James yang main ke tempat mereka atau bagaimana? Ya kadang-kadang mereka ke tempatku, kadang yang main di sekolah gitu. Beda nggak sih James sekolah di Surabaya sama di Kediri walaupun sama-sama SD Katolik Santa Maria? Beda, cuman nggak terlalu drastis bedanya. Perbedaannya nggak Apa bedanya, apa yang dirasakan James di sini sama di sana? Gimana ya, teman-temannya kalau di sini tuh jadi kayak lebih baik gitu. Di sana tuh banyak yang sombong. Yang di Surabaya jangan dengerin ya. Oke. Terus kemudian guru-gurunya seperti apa, James? Cara mengajarnya? Sama-sama disiplin semua sih. Disiplin. Galak-galak semua. Gurunya jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Bisa-bisa saya nggak dapat honor ini. Nggak, galaknya seperti apa? Maksudnya yang tadi seperti disampaikan sama Opa. Bukan galaknya galak disiplin. Apakah memang galak main fisik nggak sih? Misalnya kamu salah atau kamu nakal, ada pukul, ada dicewer atau apa? Nggak ada. Sama sekali enggak. Sama sekali nggak ya. Terus kegiatan James, kalau Mamah kan suka kegiatan lain seperti misalnya koor atau paduan suara. James di luar kegiatan akademis suka di bidang apa? Olahraga, seni? Aku seni sama komputerisasi gitu sih, komputer gitu. Yang di sini yang diikutin apa di Santa Maria? Untuk yang di Santa Maria Kediri ini nggak ikut ekskul apa-apa karena corona. Oh, 3 tahun ya? Virtual semuanya. Kan 3 tahun ya. Tapi di kegiatan di luar sekolah apa yang James jalani? Aku les gitar sama les gitar sama les bahasa Inggris. Les gitar akustik. Oke. Ada tingkatan nggak sih kalau sekolah gitar itu ada grade-grade-nya gitu kan? Ada. Sekarang kalau James dia ada di grade mana nih? Grade 2. Grade 2. Grade 2 itu awalnya grade 1 dulu. Oke, grade 1, grade 2. Penyesuaiannya susah nggak? Enggak. Karena pelan-pelan naiknya gitu. Perkembangan James di Surabaya sama di Kediri. 3 tahun berarti di sana, sekarang 3 tahun juga di sini. Gitu. Bagaimana melihat nilai hasil perkembangan studi yang terjadi sama James di sini selama 3 tahun terakhir? Sampai akhirnya James ke kelas 6 dan akan meninggalkan dan masuk ke kelas yang sekolah yang lebih tinggi lagi gitu. Nilai hampir nggak ada perubahan ya. Ya stabil aja. Dia memang ya diberikan diberikan sesuatu yang dia belajarnya cepet kayak gitu. Jadi ya menurut saya nggak ada perubahan. Dari Santa Maria Surabaya, Kediri itu yang adaptasi perilaku ya menurut saya. Oke. Ya kalau di sana kan agak kasar sebetulnya. Kalau sombong itu relatif ya menurut saya. Terus tapi anak-anaknya kan kaku-kaku ya. Kalau Surabaya "Hoi!" gitu kan nggak manggil. Di sini waktu kelas 3 saya pernah dipanggil wali kelasnya, dikasih tahu Bu, tolong James dikasih tahu di sini di Kediri kalau manggil temennya jangan kenceng-kenceng suaranya. Masih ini ya, apa namanya? Terbawa. Terbawa ini ya, masih terbawa. Dan itu butuh berapa lama atau berapa kali Caca dipanggil sama wali kelas? Sekali aja sih. Waktu itu masih awal-awal masuk sekitar 3 sebelum terima rapot sisipan itu saya sudah dipanggil. Terus waktu rapot sisipan saya sudah menanyakan apakah dia sudah ada perubahan kan, sudah saya kasih tahu. Terus itu ya sudah hanya sekali itu sih. Nanti temennya kaget kalau manggilnya gitu. Terus kalau di sana tuh kan kayak biasa aja ngomong no ayo raiso gitu kan, apa kayak keras nadanya tinggi ya kan, keras. Karakteristik di Surabaya kan nada tinggi, bahkan ada kata-kata yang mungkin mereka kasar, di sini dianggap kasar, tapi di sana sebenarnya biasa gitu. Disensor. Ya, terus ya saya kasih tahu ini Kediri loh bukan Surabaya. Kalau teman-temanmu kayak gitu di Surabaya mungkin biasa aja, di Kediri
ya rada heran ya nanti kalau kamu dikirain kamu kayak bentak gitu, kayak ngagetin gitu. Oh iya. Saya kasih tahu. Perkembangan James sendiri di luar nilai akademis, melihat bakat James yang dikembangkan. Tadi kan bilang dia ambil les atau kursus gitar. Iya. Dari kacamatanya seorang ibu, seorang mama melihat anak ini, James ini lebih ke minat dan bakatnya ada di mana? Yang bisa dikembangkan melalui SD Santa Maria. Melalui SD Santa Maria. Sebetulnya dia lebih cenderung ke teknologi informasi, ya cenderung ke situ. Dia kalau saya, sekarang gini, sebagai orang tua yang ngelesin anaknya, itu kan ya wajib untuk support, ayo latihan gitu ya. Kalau dia latihan gitar tuh masih sering kali saya ngingatkan, ayo latihan gitar loh, besok Rabu les kayak gitu. Terus tapi kalau dia suruh mengerjakan coding, nggak usah disuruh. Bila perlu sekian jam tanpa saya ketahui dia sudah menyelesaikan berapa gitu. Itu sempat ikut lomba coding gitu ya. Ini puji Tuhan masuk final, tapi saya belum tahu kapan. Nah, seperti itu. Tingkat ASEAN. Ya. ASEAN belum, masih nasional. Ya, nasionalnya kan masuk final ya. Tujuannya nanti kan tingkat ASEAN yang diikuti lah. Dia minatnya malah di situ, kan harus menyelesaikan sekian ribu tantangan kayak gitu ya, ribuan. Terus ada memang waktunya panjang. Dia sepertinya lebih ke situ, tapi saya bilang, kamu nggak boleh stop untuk belajar musik. Oke, pelan nggak apa-apa, majunya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh stop, karena musik itu menyeimbangkan antara otak kanan dan kiri. Menurut saya gitu, supaya nggak emosional. Karena kalau belajar musik tuh nggak mungkin lo langsung cepet, nggak mungkin kamu langsung bisa. Semua harus membaca, menghitung pelan-pelan. Ya itu yang membuat emosinya biar agak redam gitu, maksud saya gitu. Perkembangan yang James lakukan baik akademis maupun akademis, ada support dari sekolah nggak sih, termasuk lomba coding yang nanti akhirnya sampai di tingkat nasional, finally nanti pengen kedepannya sampai ke tingkat ASEAN? Kalau lomba coding itu perorangan ya. Perorangan. Ya, ada support dari sekolah? Kalau support dari sekolah enggak. Kalau musik kesenian, kalau dia main gitar itu ada support. Misalnya ada acara apa, dia suruh main gitar sama teman-temannya, itu ada support. Jadi menurut saya kerjakan apa yang kamu kerjakan bisa dengan senang hati, itu aja. Oke. Gitu. James, cita-cita kamu sebenarnya apa? Programmer gitu. Programmer. Fotografer, videografer. Oh, ke arah sana. Kenapa suka itu? Ya karena menurutku kayak asik ya. Sudah memulai dari sekarang. Lo lihat sendiri soalnya kan ya di Instagram. Itu Instagramnya James atau Instagramnya Mama? Instagramnya James. Kan ada beberapa yang dia bikin video gitu kan. Termasuk dia ngomongnya, public speakingnya gitu kan. Ya, itu diajarin sama mamanya, dia sendiri bikin skripnya sendiri. Itu gini, itu kan les bahasa Inggris. Lesnya memang online sih. Cuman saya minta sama gurunya itu, James itu males kalau suruh nulis. Maksudnya menulis pakai tangan ya. Kalau mengetik dia mau. Nah, tapi kalau menulis pakai tangan kan males. Ya tulisannya acak-acakan. Terus saya kasih tahu, Miss, kata lain tulisannya jelek. Tulisannya dokter spesialis syaraf kecepit kata dia. Terus habis itu, Miss, gimana kalau dia dikasih project aja? Dia hobinya begini-begini. Terus saya kasih tahu. Terus sekalian melatih dia ngomongnya bahasa Inggris, dikasih project sama Missnya, dikasih project lah, itulah projectnya yang dia kerjakan gitu. Nah ini mumpung ada James C, apa sih yang bikin Cece mungkin merasa bahwa ini anak bandel sih, pernah nggak? Bandel enggak? Enggak. Oh, bandel sih enggak. Tapi ada tapinya nggak? Ada tapinya nggak? Soalnya Mama bilang bandel sih enggak. Biasanya ada tapinya. Gimana? Berargumentasi tidak sama dengan bandel toh? No. Ya itu. Dia suka berargumentasi. Iya, dia suka bukan adu argumentasi ya, tapi dia berargumentasi. Terus dia punya pendapat sendiri yang berbeda sekali sama pendapat saya. Terus ya kita argumentasi, maksudnya kenapa kok kamu begitu? Kenapa kok mami begini gitu? Ya menjelaskan gitu. Ini yang mungkin bisa jadi contoh bagi orang tua lain. Soalnya kadang-kadang namanya orang tua Pak ya. Selalu merasa bahwa dirinya benar. Mendikte. Wah. Kamu itu anak kecil, ini udah makan asam garam ya. Kadang-kadang begitu ya. Iya kan? Ya. Tapi dengan adanya seperti ini, Cece memang membuka kesempatan bahwa James mempunyai satu argumentasi yang nanti akhirnya ada win-win solution di situ. Iya, harus. James tapi merasakan itu nggak, atau merasa bahwa mama itu diktator gitu, harus manut, harus begini, harus begitu, pernah nggak James?
Kadang-kadang. Sometimes begitu. Kan nggak semua boleh dia pilih sendiri. Ya ini kan versi James, tadi kan versi mamanya. Jadi mamanya juga harus diam dulu. Oke. Apa James yang kadang-kadang mama memaksakan itu apa kira-kira yang membuat James kadang-kadang melakukan itu agak dengan terpaksa gitu? Ya dikit banget sih dan jarang banget, jadi ada beberapa yang lupa. Apa kira-kira? Apa ya? Mungkin belajar James dipaksa karena mungkin agak bandel, atau mungkin dipaksa harus ikutan ini ikutan itu seperti itu yang mungkin James merasa ini bukan passion saya misalnya begitu, pernah nggak? Mungkin kalau belajar ya, disuruh belajar. Disuruh belajar agak susah, agak bandel. Why? Kenapa? Ya, aku masih pengen lanjutin yang codingnya itu tadi. Jadi aku kalau sudah mengerjakan sesuatu yang pengen gitu, disuruh stop kan susah. Oh, nah ini gimana sih membuat manajemen waktu juga akhirnya kan? Membuat manajemen waktu, ya saya tahu sih bukan jadi seperti apa. Ya. Kemudian James semuanya seperti itu. Bagaimana bisa memutar otak mengatur waktu agar James bisa belajarnya juga? Mungkin ada jam-jam khusus memang James harus belajar akademis, ada jam-jam khusus dia bisa mengembangkan bakatnya. Iya, betul. Betul. Jadi ya harus membagi waktu. Maksudnya gini, saya dan James harus punya janjian. Oh, kalau hari ini sampai ini ya, hari sekolah lah, Senin sampai Jumat, itu kamu bolehnya istilahnya main bukan main game ya. Kalau dia ya itu tadi mengulik codingnya itu hanya boleh antara jam sekian sampai jam sekian. Tapi boleh tetap. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu lebih bebas, mungkin sekitar 3-4 jam gitu. Kalau hari-hari biasa saya nggak boleh lebih dari 2 jam. Ada waktu khusus dia boleh bermain lepas sama teman-teman? Boleh, banyak banget khususnya banyak banget. Boleh. Terus Kalau, HP Mas Andi yang biasanya gitu. Nah, itu. HP itu juga saya batasi. Kan sekarang ya orang tua nggak boleh. Oke lah. Mungkin banyak yang generasi saya yang gaptek, banyak loh Mas Ihan. Ya maaf ya saya nggak ngilok nih. tapi harus mau belajar. Generasi Anda loh, bukan generasi saya. Iya, generasi saya lebih gaptek maksudnya. Itu ada aplikasi tertentu yang bisa untuk mengontrol HP-nya anak, itu ya belajar aja. Jadi anak bisa dibatasi dari situ. Jadi kalau setelah selesai waktunya itu ya HP-nya otomatis mati, nggak bisa buat apa-apa kecuali aplikasi tertentu, misal kayak WA group untuk sekolah, kan ya masih aman. Dia masih boleh HP-an. James biasanya kalau main sama teman-teman itu apa? Minecraft. Di rumah atau? Ya di rumah. Di rumah. Mabar Lebih banyak teman-teman yang main ke rumahnya James atau James yang main ke rumah teman-teman? Banyak teman-teman yang main ke rumahku. Rame ya? Karena aku sempat tahu. Mama sudah tuh, Mas James lagi sama teman-temannya. Opa melihat apa namanya? Oke, saya flashback lagi ke Opa. Ada berapa anak Opa? 2. Dua-duanya juga di Santa Maria semuanya dulu juga. Sekarang tapi, sekarang yang pertama itu adik atau kakaknya Cece? Yang pertama Cece, yang kedua adiknya. Sudah menikah, punya anak juga? Belum. Oh belum. Yang mau tanya kalau iya apakah memang anaknya juga disekolahkan ke Santa Maria kan gitu. Ternyata belum. Oke. Saya ke James, tadi kan bilang galak-galak gurunya tuh. Walaupun galak dalam arti kata positif mungkin ya, kan tidak ada yang main fisik kan. Yang paling galak siapa? Pelajaran apa? Biasanya matematika. Enggak. Gitu enggak? Malah enggak. Bisik-bisik aja. SPDB PPKN. Oh, siapa namanya? Bu Anas. Galaknya seperti apa sih? Jadi kayak disiplinnya banget gitu, nggak ada Udah kelihatan Jawanya sekarang. Nggak disiplin banget. banget. Bangetnya tuh gimana? Misalnya ada anak bicara sedikit dimarahin. Iya. Gitu. Kalau pas lagi diterangin gitu ada anak bicara sedikit dimarahin. Tapi guru yang paling James suka siapa? Bu Yulis sama Pak Muji. Ajar apa itu? Bu Yulis tuh bahasa Indonesia bahasa Jawa, Pak Muji IPA IPS. Yang paling disukai James pelajaran apa di sekolah? Susah ini. Apa ya? Ya enggak gini.
Ya mungkin namanya saya pun juga Relatif. susah kalau ditanya guru yang paling favorit atau Banyak. berarti mendiskreditkan guru yang lain atau pelajaran yang lain. Tapi nilai yang paling bagus selama ini selalu bagus apa, James? TIK. TIK itu teknologi informasi dan komputer. Berarti paling disuka kira-kira mungkin di situ. Nah, gurunya juga Pak yang Vincent. disuka di situ. Ngapain dia ada di sini? Ngapain? Pak Vincent. Di GR nanti. James, yang apa namanya, yang dirasakan sekolah di Santa Maria selama 3 tahun, begitu ya. Ada nggak sih kendala yang dihadapi James selama sekolah di sini? Enggak. Nggak ada. C, Opa, Ya. bagaimana dengan sekolah di sini? Maksudnya begini, dimulai dari pembiayaannya, kemudian sistem pendidikan tadi kan tidak banyak berubah disampaikan sama Opa sama Cece. Kalau James mungkin lebih ke dia yang mengalami saat ini kan gitu. Apa sih kritik ataupun mungkin saran yang bisa Opa atau mungkin Cece sampaikan? Masukan-masukan misalnya apa yang mau ya ini semua kan untuk kebaikan ya, kemajuan Santa Maria. Nggak mungkin Santa Maria yang dulu sampai sekarang sama, nggak mungkin. Ya. Pasti kan dengan kemajuannya teknologi, perkembangan informasi, perkembangan zaman, otak anak-anak semuanya juga berubah kan gitu kan, karena gizinya yang berbeda. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh SD Santa Maria supaya bisa lebih maju lagi? Kalau menurut saya harus mengikuti tren sekarang ya. Maksudnya semua itu sekarang serba teknologi ya. Jadi itu yang harus di-push. Kalau menurut saya itu supaya lebih maju lagi. Maksudnya ya mesti harus di atas yang lainnya lah. Oke. Tapi sekarang masih tetap di atas ya? Masih lah. Masih. di atas. Masih. Jangan sampai bilang aja. Iya. Kalau Cece apa? Santa Maria itu dari zaman opa saya, terus saya sama James itu ada yang selalu sama. Santa Maria Kediri ya, Iya, yang lain saya nggak tahu. Itu ada yang namanya subsidi silang untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, itu harus dipertahankan karena itu yang ciri khasnya Santa Maria itu. Jadi di sekolah ini anak-anak tuh jadi tahu. Ya maaf ya, dulu di sekolah lama kan tidak ada subsidi silang. Misal SPP sekian ya semua bayarnya sekian. Kuat nggak kuat ya wis ya iki bayaran gitu ya istilahnya. Kalau di sini nggak. Jadi ada yang kurang mampu, ada yang lebih mampu, ada yang menengah. Nah, itu bisa saling bantu-membantu. Itu yang membedakan Santa Maria dari yang lain. Saling bantu-membantu itu maksudnya para wali murid ikut membantu atau memang dari Santa Maria yang membantu itu? Dari Santa Maria yang membantu, wali muridnya juga. Caranya seperti apa untuk menggugah para orang tua mau itu, apakah memang ada, saya nggak tahu. Apakah dari komite atau dari kepala sekolah mewajibkan mereka yang mampu itu membayar lebih, atau ada mungkin setiap saat ada iuran khusus untuk subsidi silang itu? Oh gini, setahu saya kalau masuk sini, saya dulu memasukkan James ke sini juga ada semacam wawancara dari saya dan suster. Ya, wawancara itu, dari wawancara itu nanti istilahnya ditentukan saya ini termasuk wali murid golongan apa gitu, maksudnya Apa? yang perlu dibantu. Nah, sekarang golongan apa nih? Golongan A. Golongan yang bisa membantu atau yang harus dibantu, itulah istilahnya. Jadi Kira-kira sosial ekonominya dikulik dulu. Iya, gitu. iya, pasti itu ada gitu. Dan yang kalau memang benar-benar yang tidak mampu itu bukan sekelas nanti jadi banyak gitu, enggak, pasti sekian persen ada yang harus dibantu. Dan itu pun ya kalau kelasnya kompak ya, kebetulan kelas James itu kompak. Jadi ketika ada beberapa anak yang di situ tuh kurang mampu, otomatis kok orang tua yang lain nggak apa-apa turunan kayak gitu. Kayak gitu. Otomatis itu harusnya. Itulah itu yang apa ya? Mungkin namanya apa ya? Humanisme ya. Itu yang dimiliki oleh setiap orang tua dari ini, Toleransinya dari tinggi ya. dari anak-anak Kepeduliannya ini. tinggi. Iya. Kalau di Santa Maria itu seperti itu. Zaman dulu Opa juga begitu? Sama. Sama. Gitu. Dan sekarang dengan adanya kepedulian itu berarti karena kan begini, termasuk mungkin anak-anak yang dianggap gak mampu itu mungkin anak-anak yang gak punya orang tua misalnya begitu. Sistemnya dibantu yang seperti apa? Full kah? Apakah memang ada kriteria khusus? SPP-nya berbeda sama SPP-nya. ya, SPP-nya berbeda. Selain itu anak-anak tersebut dapat bantuan gizi dari sekolah. Jadi kayak setiap hari itu ada
ada jadwalnya ya, mungkin kayak minum susu apa kayak gitu. Ada bantuan gizi dari sekolah itu ada. Bantuan gizi itu untuk semua anak Enggak, atau untuk orang anak khusus untuk ya? anak khusus ya. Nah itu yang berbeda dari sekolah lain. Mungkin sekolah lain sekarang mulah gitu kayak nggak terlalu diperhatikan ya seperti itu. Terus diperhatikan juga kayak ada event-event tertentu, anak-anak itu diberi sesuatu, maksudnya diberi alat tulis, diberi apa, ya mungkin hadiahnya nggak gede, nggak laptop, HP, enggak, tapi itu diperhatikan, gitu. Ada wadahnya, di mana mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya anak. Ya, dan disupport sekolah, itu disupport sekolah. Karena memang sekarang kan, kalau saya boleh ngomong, anak ini kan tidak hanya harus pinter di bidang akademis, tapi di luar itu kan juga harus ditingkatkan gitu ya. Jujur dengan adanya corona saya senang. Oh gitu? Iya. Jadi lebih suka dengan sistem pembelajaran di rumah? Iya, jujur iya. Lah ini kalau boleh ada input ya buat sekolah ya. Sekolah zaman papi itu, maaf ya, itu kan nggak ada papan tulis ya, semua anak ada papan tulis. Zaman saya juga, zaman dia harusnya sudah berubah, tapi ternyata belum. Tidak berubah. Nah, kedepannya kalau memang bisa diubah, kan ini pandemi sudah jadi endemi segala macam ya. Mungkin bisa dibuat semacam, James dulu pernah bilang sama saya di kelas 3 dulu sempat kayak bangkunya tuh berempat. Satu bangku berempat? Bukan, bangkunya tuh dihadapkan seperti berkelompok seperti kita ini. Berhadapan-hadapan. Ya, nah jadi lebih banyak dikasih materi terus didiskusikan bersama atau satu kelompok. Nah seperti itu kan sekarang metodenya begitu. Zaman dulu kita enggak ya? Zaman dulu saya enggak. Lah maksudnya ya kenapa kok zamannya dia setelah pandemi kok masih begitu? Oke, nggak masalah, mungkin sudah tinggal sedikit dia sekolahnya, terus masih harus dihalangi dengan nikah karena masih suasananya masih begini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi itu bisa gitu loh. Sekarang apa yang nggak bisa dengan teknologi? Seharusnya bisa. Jadi Cece lebih berharap para pendidik atau guru-guru ini juga mengupgrade, mencari celah atau mencari cara. Jadi bukan hanya datang kasih materi, kumpulkan soal, PR, selesai. Tapi juga tetap harus. Ya karena kalau guru-guru yang zaman dulu kan mungkin kalau sekarang juga masih ngadep papan gitu ya. Tapi sekarang harus guru-guru memang harus berpikir. Sekarang ada laptop. Nah, jadi guru-guru pun juga harus nggak boleh gaptek. Tapi bersyukur ya sekolah ini tuh bahasa Jawanya mungkin ya rodok pontal-pontal gitu ya untuk mengikuti karena corona agak ini susah. Ya pasti itu terpaksa karena semua tuh bisa karena terpaksa. Tapi ini kemajuannya bagus sekali kalau Santa Maria ini loh bisa ya. Saya bukan terpaksa, akhirnya nanti akan jadi sukacita. Tapi benar-benar Mas Andi, ini memang sulit, semuanya sulit gitu lah. Nggak hanya muridnya, nggak hanya orang tuanya, gurunya juga sulit. Mungkin waktu itu, lah kalau aku punyanya PC di rumah gimana? Lah kayak gitu. Lah PC saat itu cukup karena cuma ngetik ngeprint gitu lah. Begitu harus ada berhadapan dengan Google Meet, Zoom. Apalagi sekarang dengan handphone semuanya bisa dikendalikan dari handphone ya. Betul. Harus dengan laptop juga gitu. James, ada kritik nggak bagi guru-guru nih atau sekolah? Atau mungkin jangan kereng-kereng lah bahasa Jawanya. Idealnya menurut James itu seperti apa sih guru kalau ngajar? Ya, ngajarnya tuh harus menyenangkan, jadi muridnya biar tertarik gitu sih. Evan gitu ya, jadi nggak melulu nulis, nggak ada apa-apa nulis gitu. Masih ada nggak sih guru kalau misalnya yang anak-anaknya atau anak didiknya atau muridnya itu nakal dipukul gitu, masih ada nggak sih? Pakai penggaris misalnya, atau dicubit, dijewer? Nggak ada ya? Oke, zaman dulu? Zaman dulu saya ada. Dan biasa aja. Zaman saya. Seperti apa Bapak zaman dulu? Kerengnya ya. Kerengnya. Dikasih pertanyaan, nggak bisa. Suruh angkat jari gini, dipukul sama penggaris. Pernah disetrap nggak? Oh, saya tidak pernah. Cece pernah nggak? Saya pernah. Disetrap? Pernah. Gimana setrapnya? Disetrap dia? Gini, itu waktu di podcast yang saya lalu itu pernah saya juga cerita. Waktu itu ada PR IPS sudah saya kerjakan, tapi bukunya tuh tinggalan di rumah. Nah, kalau ketinggalan kan saya nggak bisa bilang kalau saya sudah mengerjakan Bu, tapi ketinggalan. Karena nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya, iya. Ya itu
saya telepon papi untuk diantar ya, di depan dulu kan ada telepon umum itu tuh. Koin. Terus ya nggak mau nganter, lah itu salahmu, bukan tanggung jawabnya papi. Akhirnya saya disetrap. Ada macam-macam strap ya, yang ada bendera, ada yang dijemur lah, ada yang suruh berdiri di depan kelas. kaki diangkat satu lah, enggak, hanya berdiri. Berapa jam? Selama pelajaran IPS. James pernah? Enggak. Wah, berarti jangan ditiru ya, opa sama mama jangan ditiru ya. Itu cerita-cerita zaman dulu. Sekarang enggak, sekarang pintar-pintar ya. Baik, teman-teman, nanti di akhir segmen ini saya akan memperlihatkan bagaimana kemahiran James di grade 2 dia belajar gitar akustik. Selain gitar apa yang pengen di sama James? Soalnya begini, rata-rata teman saya yang pinter main musik itu nggak bisa nyanyi. Bahkan dia pinter main piano tapi nyanyinya fales. Ada ya. Saya nggak bisa main piano, nggak bisa main gitar, saya kesana nih. Tapi telat. Kalau James seperti apa? Bisa main gitar, bisa nyanyi? Bisa. Di apa namanya, grade 2 ini yang diikuti sama James, pernah nggak sih ikutan apa namanya ya, festival atau lomba-lomba kayak itu lo bermain gitar, James? Dulu sebelum pandemi itu ada konser gitu ya, terus ya ada lomba, ujian gitu ya, yang diikutin. Sekarang konser juga online masihan ya baru sekitar Julian kemarin tuh baru boleh mulai offline, itu pun dengan apa, penonton terbatas gitu-gitulah. Tapi itu memang pilihan James sendiri gitar ya, bukan intervensi dari orang tua. Ya dia disarankan oleh gurunya, ini loh ada lomba ini, mau ikut, coba gitu, ya harus latihan. James selain gitar apa yang pengen dikuasai? Programming. Enggak, di bidang musik. Programming. Dulu dia belajar piano. Piano tapi dulu aku bosen. Gak pengen drum. Kalau drum itu kan kalau lagi emosi kan bisa. Sudah pernah tapi aku juga Udah pernah juga. Jadi memang benar-benar pengen spesifiknya main ke gitar. Oke, mudah-mudahan ini penampilan James yang akan kita saksikan, yang mungkin selama ini teman-teman belum pernah melihat James main gitar. Kita di segmen terakhir kita akan lihat bagaimana James akan main gitar. Saya juga belum tahu. Nanti apakah Mami yang nyanyi, Opa yang nyanyi, atau saya yang nyanyi? Lagunya bingung. Oke, mudah-mudahan Opa terima kasih sudah datang di podcast Sanmar. Terima kasih James, thank you banget ya. Terus berkarya, udah kelas 6, banyak belajar, mudah-mudahan nanti lulus nilai bagus, masuk ke SMP yang diinginkan. Harus. Dan cita-citanya bisa tercapai. Biar Opa sama Mama bangga. Ya? Siap. Lagu ini apa mau dinyanyiin? Apa? Mau main apa nanti? Surprise ya? Oke, surprise. Kita akan saksikan permainan James dengan petikan gitarnya. Kita akhiri podcast Sanmar untuk hari ini. Mudah-mudahan akan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya bahwa yang kita bahas hari ini akan bisa menjadi, mau diterapkan monggo, tidak monggo, tapi ambil yang baiknya, yang tidak baik jangan diambil. Saya Andi Setiawan, terima kasih. Sampai jumpa. Kita saksikan James.